Kopi Pagi. Oke, wah, I love you baby, Putri. Love you too, Budi. Waduh, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya ya? Semoga selalu sehat dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-harinya ya. Oke, nah Putri kamu apa kabar? Hari ini aku baik. Baik, Kamu ya. hari ini apa kabar? Oh baik dong, nah. Kilat bener sepatu nih. Janganlah. Jangan gini. Aku udah rapi-rapi dari rumah Putri. Kamu udah rapi. Iya dong. Kamu ganteng banget sih. Wah serius? Iya bener. Ah masa sih? Wah sini gimmick aja. Coba. Coba kamu pose dulu, pose. Enggak, aku udah cakep belum sih? Ah. Hadap kanan. Hadap kanan. Oke, hadap kiri. Hadap kiri. Kayak baris-baris. Hadap belakang. Janganlah. Coba hadap belakang. Enggak mau. Hadap Tuhan mau. Jahat banget. Ya, kayak gitu. Nah, Ya. tapi beneran aku udah cakep belum sih? Kamu udah cakep. Kamu kok pakai baju abu-abu sih, cakep banget. Ya kamu juga abu-abu kan? Oh ya tadi gimmick ya. Nah. Coba ngadep sana. Ngapain sih Putri? Ngadep sini. terus. Gimana sih kamu? Oh, so sweet. Makanya kalau di rumah tuh yang bener mandinya. Putri pelan-pelan Putri. Oh iya, lengket lagi semuanya. Noe sini dong Noe. Ya. Si Putri mah niat ngelapin atau Iya, nonjokin ini ya kan? Kalian. Tapi bentar Budi, Kenapa? ini kamu. Janemen. Iya tapi serius loh Putri ya. Budi kayaknya pagi ini tuh beda gitu ya. Ganteng kan? Cerah ya? Cerah. Soalnya aku mau ikut casting. Casting? Serius? Iya, biar aku tuh jadi artis terkenal gitu kan. Biar pengikut di keuanganku juga semakin banyak. Yang dipikirinnya keuangannya ya. Iya kan? Soalnya sekarang ya nggak ada uang nggak disayang. Oh gitu. Iya. Nggak semua perempuan kayak gitu kan Putri Iya, kan? sini aku sayang. Nggak mau. Nggak usah. Padahal kalau misalnya aku lihat ya, Budi tuh ganteng, Putri tuh cantik. Dan tuh kalau misalnya satu tuh kayaknya cocok gitu. Tapi kenapa sampai sekarang tuh nggak kayak Nggak mana bisa. ya? Kami ada batasan. Oh ada batasan. Tembok Cina di sini. Oh iya. Tapi nggak Budi aja yang ganteng. Noe tadi juga ganteng nyanyinya. Makasih iya. udah tahu. Putri sebelum yang tadi kau bilang kan ada tadi ya kan? Iya, pas ngeliat di monitor ini Noe Kembali cakep semua ya. banget. Makasih lo Putri. Tapi beneran aku udah rapi belum? Udah Udah. Budi serius. Soalnya narasumber kita kali ini itu banyak menghadirkan artis-artis Indonesia. Wis. Oh iya. Betul. Iya. Nah, makanya aku nanti mana tahu kan coba-coba biar supaya direkrut gitu, Oh, gitu. kan, Kamu dikembangkan jadi artis Mau gitu. casting jadi Iya. antagonis Aku kayaknya Apa lebih protagonis cocok atau- kayaknya antagonis sih. Kalau protagonis nggak cocok. atau pembantu aja. Jangan dong. Enggak itu aku. Iya. Oke, nah, tapi sebelumnya ya, sebelum Iya. kita mengundang narasumber kita pada pagi hari ini, kita mau kasih tahu dulu ke pemirsa tema kita hari ini apa Putri? Yaitu belajar menyenangkan Versi Gen Z. Kamu Gen Z atau milenial Iya, sih? aku masih Gen Z. Gen Z? Oh iya, Gen Z. Aku Oh, masih iya. Gen Z. Dia Gen Z tapi umurnya kayak 70-an ya. Mukanya ya. SMA dong. Iya sebagai mama awak. Iya sih Aku memang masih Gen dia Z. lebih cocok bukan ikut ke tongkrongan anak Gen Z tapi tongkrongan ibu-ibu porwiritan. Itu kolam berenang. Ayo. Enggak usah. Jadi butek nanti airnya Put. Nah, jadi pokoknya kita nanti bakalan banyak ya mengupas bagaimana sih cara menyenangkan anak-anak Gen Z biar lebih produktivitas lagi. Wah. Ya Nah, kan? gitu. Nah, Jadi langsung aja nih ya, mungkin pemirsa yang ada di rumah siapa sih kira-kira narasumber kita ini? Nah, narasumber kita kali ini adalah seseorang yang luar biasa sekali Putri ya. Ini tuh founder dari Andika Production. Wow. Foundernya langsung nih. Kalau yang ini Put seriusan. Kenapa? Udah nggak asing lagi. Gak asing lagi Untuk ya. di entertain Medan dimanapun itu kayaknya udah nggak asing Iya. lagi. Noe kenal nggak? Oh, kenal. Kenal. Pasti tahu, bukan kenal ya, tahu. Oke. Kalau mungkin Memang Om Andi kan nggak asing Iya, untuk iya, dibilang untuk kita saya yang asing entertainment ya. gitu kan. Mm-mm. Tapi hubungan saya aja yang asing. Kalau itu mah udah karma Putri. amin ya Allah. Gak usah lama-lama ya. Iya, Kayaknya oke. kasihan pemirsa di rumah. Langsung aja kita sambut. Ini dia Andi Rizky. Oke, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Om Andika sehat. Selamat pagi, Om. Aduh. Om ini mau casting. Oh ya, Jangan lulusin, iya, Om. jangan lulusin. tadi aku lihat keren. 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 Serius Om?
punya potensi. Wih. Om, kalau yang ini kan punya potensi yang untuk kayak yang bosnya gitu ya. Kalau saya tukang-tukang kebun aja gak apa-apa lah. Peran antagonis. Oh, peran antagonis. Oh iya. Muka kayak gini cocok. Ya biasanya Bobo. Iya. Ini kira-kira perannya apa ini? Ini adalah wanita yang soleha. Walaupun hari seperti ini. Budi, cuman baru kali ini ada narasumber kita yang bilang Putri itu. Iya, makanya saya juga aneh Om, saya kok dibilang soleh. Tapi kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Om. Iya. Kali ya. Boleh, silakan, Silakan Om. Om Andika ya. Wow, ini kita senang banget ya bisa kehadiran Om Andika di Kopi Pagi. Waduh. Nah, jadi pemirsa di rumah, mungkin pemirsa di rumah sudah pada tahu ya bahwasannya Om Andika ini adalah founder dari Andika Production. Wah, yang banyak melahirkan artis-artis ibu kota ya seperti Cut Meriska. Iya. Nah, kemudian ada Stella JKT48. Tahu Iya. nggak? Nanti mau dilahirkan lagi kan Om Budi SM. Amin gitu ya kan. Nah, oke, nah, seperti biasa Om Andika di Kopi Pagi akan menyuguhkan kopi. Minum kopi nggak? Boleh. Iya Kopi dong. dong. Nah, kita mau panggil barista kita. Putri, sebelumnya kan kita berada di lobi ya. Di Iya, Grand benar. Avenue Medan Angkasa. Nah, kali ini kita itu berada di venue Kisah Cafe yang kafenya itu tepat berada di kolam renangnya. Oh ini yang kita bilang Grand kemarin Avenue ya. Medan Angkasa. Iya. Wah. Wah, cakep Kayaknya ya. habis ini kita boleh berenang gak sih ya kan? Nanti setelah selesai Iya ya. setelah selesai. Oke, kita mau panggil barista kita. Di sini Boleh. ada Faisal ya. Oke. Wah, Faisal. mana ini Bang Faisal? Wih, selamat pagi Bang Faisal. Selamat Nah, pagi. Gak denger ya? iya, Noe kasih dong Dong. mic-nya. Oke, Bang Faisal apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, kita senang banget nih bisa ada di Kisah Cafe ya. Ya, Nah, Kisah Cafe. Kali ini kita kedatangan narasumber yang namanya Om Andika. Nah, mungkin boleh diinformasiin yang paling best seller kopi di sini apa ini, Bang Andika? Kalau untuk kopi bestseller di Kisah Cafe untuk pagi-pagi dia biasanya sangar ya. Sangar. Terus apa lagi? Kalau untuk di siang harinya dia ada kita Blackjack. Oh, Blackjack. gitu. Blackjack itu salah satu signature kopi andalan buatan Grand Mercure Medan Angkasa. Blackjack itu manis atau pahit? Dia lebih nyegerin, lebih sembriwing, dia sweetness. Oke. Oh gitu. Gimana Om Andika mau Om itu? Andika mau yang mana? Ya. Boleh. Kayaknya aku dua-dua mau itu. Mau dong. Iya. Tadi pagi di sini siang makan itu lagi. Iya. Ya udah, kami pesannya itu aja deh. Itu aja Ya, ya. Boleh. Bang Faisal ya. Terima kasih. Oke, Oke, makasih terima Bang kasih. Faisal. Sembari Bang Faisal ngebuatin kopi Kopi. kita ya, kita mau ngobrol bersama dengan Om Andika. Nah, Om Andika, nih kalau dilihat perjalanan Om Andika ya di Belantika Entertainment, ya ini pasti udah sangat panjang dan senior banget. Siapa sih yang nggak kenal ya kan? Benar. Sama Om Andika dan rumah Andika Production gitu ya Iya. kan. Nah, tapi kalau dari kami gini memang punya potensi nggak sih Om? Untuk bisa menjadi Artis, artis ya. besar gitu ya. Yang paling kan? pertama sebenarnya adalah kalau kita ada niat, Mm-mm. berpulang sama niat. Segala sesuatu itu berasal dari niat semuanya. Gitu. Kalau udah ada niat, apa yang nggak bisa terjadi? Baik. Benar. Jadi memang langsung dari diri sendiri dulu ya. Benar. Om. Kalaupun kita sudah mencetak dia tapi dianya nggak mau kan sama aja gitu ya. Om. Betul. Tapi ngomongin tentang Andika Production ini sudah terbentuk lah kita katakan tuh dari tahun berapa Om? Wah, Andika Production di tahun 96. 96. Tepatnya di 24 November. November. Udah lahir 96. 96 udah umur setahun. Oh, tahun. Jadi ketahuan dong. Umur saya berapa? Iya. Oke, jadi di 96 itu awal berdiri ya Om. Benar. Apa yang mendasari akhirnya mendirikan sebuah rumah production ini Om? Oke. Aku senang berteater, Mm-mm. senang berseni drama, Oke. acting. Jadi kalau ini di Medan kan pada masa tahun 96 itu belum bisa menjadi sebuah sandaran hidup. Benar. Jadi bagaimana ya dari seni peran ini kan induk dari seni. Ya. Jadi aku ngelihat ada pemilihan A, pemilihan B di mall-mall, ada kegiatan fashion show, ada lomba model. Kenapa ini kayaknya asik ini? Kenapa nggak digarap secara baik? Gitu ceritanya. Nah, setelah
proses waktu berjalan, waktu aku masih kuliah, aku kuliah di Unimed kemarin, di Universitas Negeri Medan. Oke. Dulunya bukan Unimed, IKIP. Dikit ya. Gitu. Jadi aku berkecimpung di teater, dari SMA juga di Taman Budaya sudah ikut berteater. Jadi akhirnya proses itu yang membuat aku melihat situasi dan kondisi, jadi akhirnya mendirikan sebuah modeling school. Oke. Oke, dulunya hanya modeling Hanya saja, modeling sekarang kan saja. udah acting. Iya Om, ya? benar. Iya, Om. Proses awalnya seperti itu. Modeling pertama. Iya. Oke. Nah, kemudian beralih ke acting. Ya, Kemudian apa oh, lagi? keseluruhan MC, Keseluruhan MC. seperti Budi gini juga. Bisa nih kayaknya Putri. Sama kayak Putri juga. Oke, nah Om ini kan sudah melahirkan artis-artis ibu kota seperti Iya. Cut Meriska, ya kita Benar. banyak tahu gitu. Itu gimana Om waktu itu perjalanan karirnya menghantarkan anak-anak didik Om akhirnya menjadi artis-artis ibu kota nih Om? Oke, proses awalnya nggak seperti sekarang. Oke. Dulu kan awalnya bahwa anak-anak harus kegiatan ke Jakarta dulu. Iya. Kan kita nggak punya link tuh. Pusatnya Belum. ada di sana ya. Benar. Om, ya? Jadi dari Jakarta buat event di Medan. Jadi Cut Meriska salah satunya lahir dari sebuah ajang pencarian bakat. Oke. Nah, jadi perwakilan Sumatera Utara ke tingkat nasional. Dari situ prosesnya alhamdulillah dia terseleksi, dia terpilih dan dikontrak oleh salah satu manajemen artis yang ada di Jakarta. Oh gitu. Gitu Jadi ceritanya. ikut lomba lah itu. Iya, ya, Om, kompetisinya ikut lomba. gitu. Oh, gitu, Pencarian bakat kompetisi apa? ada beberapa kota yang ada dulu majalah Iya ya, tabloid. Iya, tabloid dulu remaja. Ya. Oh, iya, iya, benar. benar. dulu kan nggak sekarang ya, Iya. lebih gadgetnya praktis lebih dari praktis. gadget, Ah, ya gitu kan. dia. Nah, dari Seperti media itu dia. sosial. Benar-benar. Iya. Sekarang sih kalau mau terkenal gampang ya Om. Iya, Dari- alhamdulillah. Dari media-media sosial aja gitu Kalau Benar. nggak ya. yang paling baik, yang paling Paling buruk. buruk. Masih viral tuh. Iya. Nah, Oke. tapi Om ngelihat perjalanan Om ya dari dulu sampai dengan sekarang kan ibaratnya masih stay gitu. Nah, Benar. perjalanan anak muda yang dulu dengan yang sekarang apa yang membedakan gitu? Iya, sangat beda. Hmm. Dari segi sarana dan prasarana, fasilitas, teknologi itu pasti beda sekali. Jadi yang membuatnya itu sebenarnya ada plus dan minusnya. Kalau kita kan dulu perjuangannya itu luar biasa dengan kemandirian, dengan sport yang ada dalam diri kita. Kalau sekarang itu beda. Dengan semua sudah ada, tinggal bagaimana kita membawakan diri kita Oke. dengan kualitas yang kita miliki. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi perbedaannya itu ya Om. Benar. Anak-anak sekarang tuh pantang dimarahin dikit nangis Benar. Budi. Mentalnya kan? ya. Betul, kemandiriannya. Kalau dulu kan Betul. Om dimarahin dia Tertempat. makin iya benar tertempat. Tertempat. Kalau untuk yang datang sendiri, apakah anak-anaknya datang atau Om yang memang mencari, melihat, oh ini kamu punya potensi gitu? Proses di awal adalah tahun 96, Andika mencari. Namanya baru awal, memawal. Benar. Proses waktu berjalan, Allah Subhanahu wa taala ngasih kita sebuah, oh ini kayaknya bagian diri kamu nih Andika, orang datang. Oke. Nah, jadi prosesnya sekarang orang sudah datang ke tempat kita dari tahun 97. Oke. Nah, 96 1 tahun kurang lebih itu prosesnya masih kita Masih. mencari. Sekarang kita yang dicari. Wih. Wah. Masih ingat nggak Om? Pertama kali dulu ada berapa anak yang Om didik? Ada 5. Ada 5. Ada 5. Masih ingat nggak siapa aja? Iya. Om? Ada Edi Saputra. Edi Saputra. Ada Mala Ibrahim. Mala Ibrahim. Terus ada Susanti. Susanti. Terus ada Ijun. Heeh. Satu lagi aku lupa namanya. Udah Iya, tua ya, Pak U ya. Faktor usia. Itu semua Oke. dihantarkan menjadi bintang-bintang hebat Ya, Om. alhamdulillah. Karena di Andika bukan hanya untuk kita melahirkan sebuah proses mau jadi entertain. Karena di Andika ada pengembangan diri, pembentukan karakter namanya. Wes ini. Jadi bukan hanya terlahir untuk mau kita tempat jadi artis. Tapi prosesnya dia akan menemukan siapa diri dia, kemana bakatnya. Jadi di Andika mungkin nggak jadi artis bonusnya, tapi mampu dia bisa menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Benar. Karena di Andika diajarin bagaimana mereka public speaking. Soft skill itu tadi ya Om Benar Andika sekali. ya. Nah, karena soft skill Benar. tidak diajari di sekolah ya kan. Benar, Ya. benar. Nah, tapi kan memang kita bekerja di dunia entertain ini pasti banyak suka dan dukanya ya, Om. Benar sekali. Kalau kita lihat lagi track record Om ini kan udah dari tahun 96 gitu ya sampai sekarang. Nah, dulunya nih Om seorang model atau memang dulu sering ikut casting-casting gitu Om. Pada akhirnya tuh berniatan punya sekolah gitu, sekolah Oke. Andika Production ini Om. Aku mau berkaca dulu ya. Oh iya. boleh. Apa pantas jadi seorang model nih? Mungkin Ya. pada tahunnya dulu Om. Oh enggak, kayaknya
nggak terseleksi jadi model ini. Karena Andika backgroundnya tadi adalah di seni peran, di teater. Teater itu kan kita mampu berkompetisi apa saja, mengekspresikan diri. Jadi aku di belakang layar, aku mau pengen jadikan orang untuk mencetak orang, mau jadi orang-orang terdepan. Seperti itu. Jadi karena background aku latar belakangnya dari teater, dari seni, jadi alhamdulillah seni ini kan induk seni yang aku bilang tadi. Dari sini alhamdulillah prosesnya diajari body language, ekspresi, bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita, gitu. Oke. Jadi berawal dari di belakang layar, Iya. tapi pengen anak-anak itu di depan layar gitu ya. Benar sekali. Gitu. Tapi aku setuju sih Putri, Kenapa? karena orang-orang yang berada di depan layar itu nggak bisa apa-apa tanpa orang-orang yang ada di Di belakang. belakang, betul. Iya, harus disupport dari belakang, setting ini gitu. Jadi orang-orang yang di backstage berpengaruh ya. Berperan penting juga untuk perkembangan yang ada di depan kayak gitu. Benar sekali. Nah, Om nih udah lama, udah dari tahun 96 sampai sekarang gitu. Untuk gurunya sendiri itu siapa-siapa aja? Apakah memang Om langsung yang turun tangan gitu untuk Oke. mengajarkan Di anak-anak? Andika awal prosesnya adalah aku sendiri. Tapi proses waktu berjalan karena lihat situasi dan kondisi dibutuhkan untuk ada yang namanya ke dance-nya, ada yang ke vokal, Oke. ada yang ke modelingnya. Jadi sekarang guru kita ada 5 di Andika. Ada 5. Ada ya. 5. Oke, masing-masing udah punya basicnya Ya, masing-masing. di ya. bidangnya Di masing-masing. bidangnya masing-masing. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang sudah ada di bidangnya masing-masing ya Om. Tapi sulit nggak Om ngelatih anak-anak sekarang Om daripada anak-anak dulu? Oke, kalau masalah sulit tidak itu tergantung semua tadi awalnya aku selalu bilang adalah berhubungan dengan niat. Kalau aku sampai detik ini sulit itu normal, tapi sesulit-sulitnya nggak pernah sesulit-sulitnya karena kita enjoy, kita menikmati, ini adalah profesi kita, ini adalah tes kita, ini passion kita gitu loh. Jadi sulit itu menurut aku nggak pernah terjadi karena kita memang enjoy mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke. Gitu. Nah, Pagi. ya ampun saya sampai batuk loh. Kenapa? Lu ya Noe kayak gitu ya ampun. Alhamdulillah. Iya. Wah. Harus muter-muter abangnya Harus ya. muter abangnya. Iya. Apalagi bisa ya. Tapi itu manner loh. Iya. diajarin Benar. soalnya. Oke, silakan. Oke. Ini banyak banget minumnya ya. Iya. Nah, Kayaknya silakan. jangan-jangan ada cemilannya juga nih. Gak usah Bang. Jangan Bang, jangan gak jadi ya. Oke. Aduh. Iya. Silakan. Oke. Makasih ya Bang Faisal. Terima kasih Bang Faisal. Terima kasih Faisal. Terima kasih Faisal. Terima kasih Bang Faisal. Oke, silakan Om Andika. Iya benar. Putri silakan. Iya, aku gak dapet 2 ya. Aku gak dapet 2 nih. Kamu dapat 2? Iya, kamu mau 1 nah. Enggak usah, aku yang ini aja lah. Sama aku mau yang ini dulu deh. Oh ya, silakan. Ya, terima Om kasih. Andika. Ini kopinya juga udah datang ya. Aduh, aku minum air putih dulu ya, Putri. Alhamdulillah akhirnya Buka puasa. bukan dahaganya batuknya terselesaikan. Oh gitu. Om Andika, ayo dong cobain kopi. Cobain Oke, kopinya. Putri juga silakan. Nah, pemirsa sembari pemirsa menyaksikan kita jangan lupa diambil juga minumannya ya ataupun makanannya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Gimana? Testi dong. Aduh, mantap. Mantap. Iya. Wih. Hanya panas aja Budi. Jari saya kena soalnya. Iya. Iya. Saya aduh. kali ini off dulu ya kopinya. Oh, off dulu. Iya, off dulu. Apa aja juga jadi hostnya. Jangan. Kamu memang kayak Coba gitu. dulu ini Iya, ya. silakan Om Andika. Waduh. Gimana Waduh. Om Andika? Best. Ternyata Mantap. penyampaian informasi tadi kita actionkan TOP, top abis. Top abis. Oh. TOP. Itu kalau bilangin kopi ya, kalau misalnya pekerjaan SOP ya. Iya, ini kalau TOP. TOP. Nah, Oke. oke, kita balik lagi nih ngobrol sama Om Andika ya. Nah, Iya. Om, kita pengen tahu lagi nih Om ya. Ya, Kan makin lama kan anak-anak kan makin banyak tuh ya. benar. Itu gimana manajemen dari Andika Production untuk nge-handle anak-anak itu semua Om? Oke.
di Andika tuh ada namanya Andika Modeling School. Oke. Anak-anak belajar dulu prosesnya. Selagi proses pembelajaran, anak-anak juga dikasih yang namanya akan masuk ke level berikut, namanya Andika Manajemen Artis. Sekaligus ada pencarian bakat. Siapa yang terseleksi yang bisa bertahan, ini adalah dunianya, pasti dia bertahan. Jadi kita nanti ada yang namanya setelah dia masuk dalam Andika Manajemen Artis, ini kita cari pekerjaan. Kita kasih mereka sebuah hasil dari proses kerja mereka selama belajar di Andika. Kalau memang mereka berkeinginan mau jadi, bonusnya adalah jadi artis. Kita ada di Jakarta, namanya Andika Manajemen Artis. Jadi mereka tinggal kita pasarkan aja. Basic ilmunya udah kita kasih di Andika selama proses pembelajaran. Baik itu dari segi seni peran, belajar actingnya, belajar blocking, belajar ekspresi, body language-nya, model juga, foto model, long, model close up, foto bagaimana kita untuk konsep, terus juga belajar yang namanya public speaking. Mungkin dia sama seperti Budi, sama seperti Putri pengen jadi seorang host, jadi MC. Ya Andika juga ada proses pembelajarannya. Seperti itu. Nah, kayaknya nih Budi ya, kita akan bahas banyak lagi bincang-bincang terkait dengan dunia entertain. Tapi kita mau break dulu. Oh, udah mau break? Iya, pengen denger lagu Noe lagi. Oh gitu, baiklah. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kita masih akan ngobrol bersama dengan Om Andika, ya selaku founder dari Andika Production. Benar. Ya. Nah Om, tadi kan udah banyak sekali ya Om, kita bahas-bahas di awal. Kenapa Andika Production akhirnya berdiri? Ternyata punya manajemen artis ya. Iya, benar sekali di Jakarta. Yang untuk di Jakarta itu udah dari tahun berapa Om? Udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Memang mimpi saya, apa ya prosesnya? Anak-anak udah kita kasih ilmu, udah kita kasih bekal. Kalau memang dia bonusnya pengen jadi artis, jadi PR sama saya. Kok saya formal kali jadi aku ya? Gitu. Aku punya mimpi, punya obsesi, punya manajemen lah di Jakarta. Jadi alhamdulillah udah terwujud manajemennya 3 tahun yang lewat. 3 tahun yang Jadi lewat. anak-anak bukan hanya sekedar untuk anak Andika. Jadi seluruh Indonesia pengen mau join di Andika Manajemen, silakan. Jadi kita akan pasarkan mereka ke bidangnya masing-masing. Kalau dia photoshoot, kita akan dia cari pekerjaannya untuk jadi foto model. Kalau dia model untuk jadi model catwalk, akan kita tampilkan dia jadi untuk peragawati dan peragawan. Terus untuk mau seni peran, ke iklan, main film, main sinetron, seperti itu. Tapi untuk manajemen artisnya di sana tuh siapa? Tim-tim siapa yang Oh ya, nge-handle tim tuh? dari Andika juga. Ada 2 orang di sana yang memanage. Jadi Mencari pekerjaannya. apakah memang masih membuka kelas juga nih Om kayak di Oh, di Medan? sana enggak. Tinggal pemasaran. Tinggal pemasaran. Oke. Tetap seleksinya itu dari sini gitu ya Om ya. Oke. Nah, dari sekian banyak nih Om, kan ada kelas modeling, ada foto dan sebagainya. Nah, yang paling laris saat ini diikutin oleh anak-anak itu biasanya ya di kelas mana Om? Oh, karena mungkin pengaruh latar belakang ini nggak boleh dibohongin. Kenapa? Bener, Bud. Karena latar belakang aku seni peran, belajar acting, drama. Jadi memang auranya, muaranya itu ke seni peran. Anak-anak ke iklan, ke film, ke main sinetron, yang berhubungan dengan ini mengekspresikan diri. Apa kamu? Seperti itu. Jadi untuk sana arahnya. Oh berarti iklan juga ada ya? Iya, Om? termasuk di dalam. Noe kayaknya pengen juga ikut iklan kan? Pembasmi kecoa, jadi kecoanya. Berarti Noah yang dibasmi ya? Iya. Jangan dong ya. Tapi nanti Om, kita boleh kan diajari kan dikit-dikit aja. Boleh gitu, dong. Cara Ya. Benar. Mana tahu jadi artis kan Bun. Iya. Cara jalan. Setidaknya biar ekonomi kami membaik. Itu yang kata Budi tadi kan benar. Pundi-pundi keuangan ya. Pundi-pundi keuangan. Enggak gitu ya karena. Oke, nah pemirsa yang ada di rumah ini penasaran dengan banyaknya kegiatan Om Andika. Ya. Ini seperti apa? Kita sudah punya cuplikannya nih pemirsa. Dan berikut kita saksikan cuplikan dari Om Andika. Ini dia. Wow, ini pada saat kapan ini Om? Ini pada saat ada namanya kegiatannya Pekan Inovasi Sumatera Utara. Aduh Budi Oke, lucu-lucu Dia ya Budi. laksanakan di
Di Istana Maimun ya? Istana Maimun tahun 2024 kemarin. Oke. Iya, baru saja. Ya, ini ada Sama ya? fashion show dengan rancangan lokal desainer-desainer muda yang ada di Kota Medan. Oh gitu. Wah, ini lagi lagi jalan. Ini dia bintangnya, ini Iya, bintangnya. Iya. Ini di mana Om? Ini di Sibolga. Oh Sibolga. Sibolga. Habis Di nyala. Lantai Padan. Habis bersama anak-anak, kali ini Ah, liburan. Iya, benar. Oke, tepuk tangan dong buat Om Andika. Nah, sebenarnya Putri banyak banget ya Pasti. pengalaman-pengalamannya ya Iya. dari Om Andika, tapi kita tadi tampilin yang terakhir ya, updatean Benar. terakhir. Nah Om, kalau untuk usia sendiri nih untuk masuk Andika tadi kan kita ngeliat Ada di anak-anak ya? Iya, benar sekali. Benar. dari umur berapa Om udah Dari bisa? usia 5 tahun. Dari usia 5 Usia tahun. 5 tahun sampai 30 tahun. Sampai 30 Iya, tahun. benar. Masih ada waktunya 2 tahun lagi Masih kan? ada. Budi sama Putri masih boleh. Iya. Oh, Kalau iya. saya insya Allah masih panjang Om ke 30. Oh iya, benar. Kalau teman saya ini Oh. 2 tahun lagi Om. Oh iya. Om, tapi kalau misalnya nggak belajar acting tapi sambil cari jodoh boleh nggak di Om? Oh bisa dong. Ya soalnya juga sekalian. Boleh Om? Boleh Budi. Kenapa jadi saya yang ditumbalkan Putri? Budi aku temen yang baik. Oh gitu. Ya. Mempromosikan kamu nih. Mending saya kenalan sama anak didiknya Om Andika aja. Iya makanya kamu harus masuk Om. Tapi umurnya udah 28. Expired ya. Udah ada luarsa dong kalau kayak gitu ya. Bercanda. Oke, nah Nah. Putri, selain daripada Om Andika, ya kita juga akan menghadirkan salah satu bintang tamu kita lagi, ya nih salah satu anak didik dari Om Andika Yes. loh. Iya. Nah, Bener. anak didik Om Andika, cantik, berprestasi, waduh, pokoknya setiap orang yang lihat pasti terpesona. Bener, dan sekarang Budi Hmm. menyandang gelar Duta Pendidikan Sumatera Utara 2024. Putri pendidikan. Putri Zen ini. Bukan. Maksudnya Putri Pendidikan Sumatera Utara. Iya. Wih. Seperti apakah kira-kira? Kenapa jadi horor gitu? Oke, langsung aja kita sambut ya. Ini dia Anggra Stefani Siagia. Wah, halo. Waduh, kamu cantik banget loh. Ini salam, ini kakek. Jangan pakai dong. Jadi siapa Om? Unyang. Silakan Rara ya. Oke, nah, waduh. Ini kalau kayak gini langsung seger ya. Gini, Kenapa Noe? Kenapa? Budi. Karena hari ini, pagi ini kan, kayaknya kita tuh lebih cocok Putri di sini. Put. Serius, cobalah Putri di sini. Putri situ, duduk coba. di sini lebih enak. Misalnya aku duduk di situ pasti lebih seru Putri. Produser tengok ini aku diusir. Iya enggak, maksudnya bukan diusir. Kayaknya lebih enak aja gitu. Putri yang ini enak dilihat ya, Budi ya. Kalau yang itu enak ya kan? Ibaratnya mual-mual itu nggak hilang-hilang ya. Bu produser usir orang ini berdua sekarang. Ya ada yang jealous. Iya. Ya, kan? Oke, nah Rara, minum kopi nggak sih? Kopi suka banget. Oh suka banget. Gimana suka bangetnya? Suka banget. Wih, mantap ya. Nah, kita akan panggilin barista kita yang ada di sini. Ada Bang Faisal. Bang Faisal. Nah, ini dia Bang Faisal. Ya, Bang Faisal, kita kedatangan satu bintang tamu lagi nih Bang. Ada Rara. Mungkin boleh diinformasikan kembali kopi yang paling best seller di sini Bang. Untuk kopi best seller kita masih tetap Sangar untuk di pagi hari dan kopi Blackjack untuk di siang hari. Dan kopi Blackjack sendiri itu adalah kopi salah satu signature buatan Grand Mercure Medan Angkasa. Rara mau nyobain? Kamu yang mana? Soalnya tadi yang teman-teman ini pada Blackjack semua. Kira-kira yang kopi yang agak manis aja gitu. Yang agak manis. Ya, Blackjack Jangan itu bilang manis. manis. Kenapa? Nanti kamu diabetes. Keren, di hadapan kamu udah manis. Oke, kamu mau yang mana? Yang kedua aja tadi apa namanya? Blackjack. Iya. Oke. Baik, makasih Bang Faisal. Ditunggu Bang. Nah. Rara, ya ini kan sudah ada langsung ya Om Andika. Kamu pertama kali masuk ke manajemen itu mulai dari kapan? Atau di Andika Production-nya? Udah sekitar 2 tahun yang lalu ya. Hmm? Sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Oke, nah awal mulanya kamu ikut di bagian mana? Modeling kah? Atau seni peran? Atau yang mana? Awalnya langsung ke modelingnya, langsung ke catwalk-nya. Iya. Oke, nah tapi ngomong-ngomong aku ini salfok loh sama kamu. Kamu usianya berapa sih? Usianya 19 tahun. 19 tahun.
Jadi kamu pengennya oh. Oh, Ya kan Om? Iya dong. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kami loh yang nonton Wawa. berasa di kampung aku ya. Berarti kamu 19 tahun. Iya. Sudah tertarik di Andika itu sejak kapan? Waktu itu taunya dari mana? Sebenarnya udah mulai dari kecil suka kayak model-model itu dan tahu Om Andika ini ada buat satu acara gitu. Jadi ikut dan saya salah satu menjadi model favorit ya Om waktu Iya, itu. Oh gitu. Kita Berawal dari setiap kompetisi. tahun Ya. buat kompetisi, yang Kompetisi. pencarian bibit-bibit baru. Oke. Supaya lebih fresh, Iya. supaya lebih kita membuat ada nuansa yang baru lagi, ada regenerasinya. Jadi namanya itu pemilihan bintang pelajar Bintang anti narkoba pelajar. Sumur 2024. Dari situlah ya. Dari situ terjadi salah satunya adalah Rara. Rara Gitu. ya. wih. Oke, berarti Rara banyak sekali dong yang diajarkan di Andika Banyak Production sekali ya. yang diajarkan bukan cuma catwalk. Mm-mm. Bahkan ada juga acting ya Om, acting, MC, ada juga foto model dan sebagainya. Oke. Kamu tahu nggak sih Putri? Kenapa? Rara ini adalah pemeran utama dari film pendek Endemik ya, benar ya? Endeminya benar sekali kemudian endemi. Mita juga. Iya. Tuh, terbukti berarti selama ini didikan dari Om Andika Andika berjalan dengan mulus lancar Iya. sampai bisa menduduki sebagai posisi pemeran utama. Utama. Jadi kamu tuh suka-suka acting gitu dari kecil udah memang suka acting. Sebenarnya suka, cuman mungkin nggak terlalu didalamin. Makanya saya masuk ke Andika Production untuk mendalami perannya itu. Oke, mungkin gimana support dari orang tua nih ketika kamu tahu oke aku mau masuk Andika Production nih Ma gitu. Bahkan orang tua yang mendorong terus untuk saya bisa seperti sekarang ini. Oh, ada dukungan dari orang Dukungan dari orang tua. Ya, kalau boleh tahu kamu anak keberapa sih? Anak pertama dari dua pertama. saudara. Cuma 2 kok berarti anak pertama. Iya. Gitu kan? Iya. Kamu dan dia ya Om dia kan hampir setiap episode Kopi Pagi tuh dia hostnya gitu kan. Ah, iya, Banyak yang benar. cantik-cantik. Benar. Tapi dianya nggak tahu mau yang gimana sebenarnya. Pagi. Kok kali ini beda tempatnya? Misal kalau model harus melipir gitu ya? Kelasnya ya? Makasih. Bang ada yang Spesial. Oh gitu. Bang ada yang lebih tinggi lagi nggak dari saya? Tempat minumnya. Tapi Oke, cantik ya. makasih Bang Faisal. Terima kasih. Terima kasih Faisal, terima kasih Faisal, terima kasih Abang Faisal. Pemirsa, kita masih mau menikmati kopinya kembali ya, silakan Rara. Ya, Nah, oke. minum lagi, silahkan ya. Ya kali ini saya nggak minum kopi, mohon izin Agak nih ngeri ya. Saya punya air putih aja ya. Oke, nah tentunya bagi seluruh pemirsa jangan lupa diambil nih minumannya, makanannya biar lebih happy dan enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Yes, benar Oke. sekali. Dan tentunya kita bersama dengan Rara, ini selaku Duta Pendidikan Sumatera Utara 2024. Kita mau bincang lagi nih, Rara, kamu kan masih umur 19 tahun, berarti masih SMA ya? Udah kuliah semester 3. Oh, semester 3 Putri. Udah semester 3. Terus gimana kamu ngebagiin waktu antara kuliah kamu ini kan masih baru gitu ya dengan latihan di tempat Om Andika. Gimana bagi waktunya? Semuanya tuh harus diimbangin karena harus balance kan, kita juga harus di model dan kita juga harus mengejar pendidikan kita. Mungkin kalau misalnya untuk kuliah di siang dan untuk modeling ini di malamnya. Oh di malam. Berarti Iya. kuliahnya cuma sampai siang aja? Iya, kadang juga ada masuk malamnya sih sebenarnya. Karena kan di modeling ini juga nggak 1 minggu seterusnya gitu. 1 minggu ada 2 kali pertemuan gitu. Oke, jadi nggak tiap hari. Baik, nah sebagai SAS yang saat ini digunakan oleh ini ya, Iya. Rara, ini kan adalah winner dari Putri Pendidikan Sumatera Utara 2024. Iya, Nah, benar. sebelumnya Duta ya? Enggak, dia dari duta, baru dia naik menjadi putri Iya, pendidikan. maksud saya Duta. Iya. Berarti sebelumnya Duta, baru naik menjadi Putri. benar, Nah, benar. bedanya apa sih? Nah, jadi kalau misalnya putri pendidikan ini dia winner nomor 1-nya. Kalau misalnya duta itu ada banyak. Duta pendidikan tuh ada duta pendidikan kebudayaan dan sebagainya gitu. Oh gitu. Berarti kalau Iya, ada iya. putri ada putranya juga. Ada putranya. Dari Kan sepasang diundang ya? Iya. Oke. Nah, apa sih yang mendorong kamu mengikuti putri pendidikan ini waktu itu? Yang mendorong itu pertama dari diri sendiri dulu dan juga pihak kampus juga mendorong untuk mengikuti ajang-ajang di pendidikan ini. Ini
pastinya Om juga sangat mendorong sekali untuk Rara mengikuti seperti ini juga Kak ajangnya. Support yang diberikan Iya, seperti support. apa Om waktu Rara kompetisi waktu itu dari Andika sendiri? Kita dari Andika demokratis. Selagi itu memang sangat terbaik untuk kemajuan dan karir dia ke depan, why not? Kenapa tidak? Iya, benar. Jadi kita tetap mensupport. Itu aja, sederhananya begitu. Mungkin kayak baju yang lain-lain Oh, itu dari Andika atau Yang pastinya dari Andika secara edukasinya adalah kita bekali dia, kan pasti ada pertanyaan, pasti Benar. ada Q&A bagaimana gitu ya. seluruhannya itu udah kita bekali dia. Kalau mengenai berhubungan dengan masalah busana ini semua, itu kita konsultasi dan kerjasama. Oke. Jadi Nah, Rara, kan itu banyak ya ajang-ajang duta A, duta B, duta C, putri A, putri B, putri C gitu ya. Iya. Saya pengen tahu dong, kamu kenapa pengen mau jadi putri pendidikan gitu? Oke, mungkin di zaman sekarang ini anak generasi Z itu pada sibuk kemana-mana gitu ya kan. Dan saya ingin mengajak untuk kita semua sebagai anak generasi Z untuk mengadvokasikan lagi pendidikan. Bahwa arti pendidikan itu sangatlah penting buat kedepannya. Menurut kamu apa arti pendidikan itu? Pendidikan itu adalah salah satu edukasi, kunci dan juga fondasi untuk kita bagaimana kedepannya untuk meraih suatu kesuksesan. Wow. gitu. Jadi memang harus pendidikan juga dibarengi ya Budi. Mungkin pemirsa yang ada di rumah dan teman-teman nih lagi bingung nih milih pendidikan atau karir gitu. Iya. Kalau bisa diimbangi why not Yes. gitu ya. Oke. Oke, nah mungkin sedikit cerita tentang pendidikan ya yang ada Iya. di Sumatera Utara. Karena kan ini menyangkut tentang pendidikan kita gitu. Nah, apa sih yang saat ini mungkin yang sedang terjadi di pendidikan di Sumatera Utara gitu? Atau case-case yang seperti apa yang saat ini mungkin booming Iya, dan itu perlu diadvokasikan dari teman-teman putri pendidikan Sumatera Utara. Mungkin anak-anak di zaman sekarang itu berpikir bahwa belajar itu tidaklah menyenangkan. Bahwasannya pendidikan itu memang menyenangkan. Ketika kita tahu apa purpose ke depannya, purpose to life, tujuannya apa gitu. Jadi kita sebelum belajar kita harus mengetahui dulu tujuan kita ke depannya apa. Kalau misalnya ada generasi zaman sekarang itu kan lebih suka tantangan. Iya. Jadi mereka tuh ke pendidikan lebih suka dikasih kebebasan gitu. Makanya sekarang mungkin ayo kita sama-sama anak generasi, kita harus mengadvokasikan ke depannya bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Oke. Seru ya Putri ya. Jadi putri pendidikan itu umurnya berapa terakhir? Umur apanya? Umur ikut putri pendidikan. Putra putri pendidikan. Oh itu ada remaja dan dewasa. Oh, dewasanya umurnya terakhir? Saya putri pendidikan dewasa. Dewasa. Itu mulai dari 19 tahun sampai 26 kalau nggak salah. Oh, 26 nggak bisa. terakhir, Oh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah. Putri kamu juga nggak bisa loh Nggak Putri. bisa. 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 Bisa, Budi. Kamu yang nggak bisa. Kamu kan 30. Salah ya kan? Enggak, Budi betul Budi. Putri bisa masih. Oh masih bisa. Cuman nggak mampu aja. Iya. Noe terima kasih sudah membantu saya. Hilap penyakit lama kamu. Oke. Nah itu balik ke Rara. Rara ini first kompetisi kamu di dunia fashion. Iya. Jadi Rara itu lebih kayak ke model biasanya ya kan Om, acting gitu-gitu. Dan karena ini juga dari kampusnya mendorong untuk mengikuti ajang ini, ya kenapa enggak Rara ikutin. Gitu. First ini loh. Ya, kamu kenapa sih senyum mulu? Enggak, aku terpukau sih sama Rara gitu. Enggak, kamu senyumnya kaku soalnya. Kayak gini memang gini dan ini tuh beda banget gitu loh Putri. Jadi kayak gini tuh beda. Beda ya? Gitu. Segmen 3 sampai segmen 4 sendiri kamu ya. Oke. Oke, ada lagi nggak mau ditanya? Aku Kamu kalau ngeliat, Mandika, soalnya kamu ngeliatin dia mulu, senyum. Iya. Kamu ngeliatin atau mikir mau nanya apa ya ini? Aku mau ke Om Mandika lagi. Oh, Om Mandika. Nah, Om Mandika, ini kan kebetulan ya dapatnya murid ya ataupun anak-anak didik dari Om Andika yang memang benar-benar prestasinya mulus gitu ya, Iya. karena ikut ini langsung menang, ikut ini menang gitu. Karena bagaimana dengan kondisi teman-teman yang lain ya, yang mungkin sampai dengan tahap ini tuh prestasinya masih stuck di situ doang kayak gitu Om. Di Andika ini kita udah ngomong dari awal sewaktu proses dia datang ke Andika itu datang ke Andika adalah pembentukan karakter. Dia akan menemukan diri dia kalau dikasih bonus sebuah dunia entertain atau jadi artis atau ikut pageant apapun namanya itu bonus. Oke. Jadi intinya
dia masuk ke Andika nggak sia-sia. Oke. Karena ada bekal dia untuk dia akan di masyarakat akan bisa menjadi inspirasi di masyarakat. Oke. Jadi contoh, dia nggak menang dalam sebuah kegiatan, tapi mungkin Tuhan belum kasih dia rezeki yang ke situ bidangnya. Iya benar. Nah, di Andika tuh kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, contohnya, dia biasanya bukan jadi anggota biasa, tapi anggota yang luar biasa. Jadi sebuah manajer, jadi sebuah kepala bagiannya, jadi levelnya ada. Bukan sekedar hanya jadi anggota. Seperti itu. Karena semuanya butuh proses ya. Benar Om. sekali. Nggak muluk-muluk pengen jadi artis setahun 2 tahun bisa langsung Benar. jadi artis gitu kan. Karena kita di Andika tadi yang saya bilang tadi, pembentukan karakter. Kita akan bina dulu mentalnya. Jadi kalau memang mau seperti Rara ini di Andika sudah sangat banyak. Ada Putri Indonesia perwakilan Sumatera Utara, Mega sendiri, alumni dari Andika, terus ada Miss Indonesia, ada Miss Celebrity SCTV, pokoknya rame semuanya. Alhamdulillah udah rame. Putri-putrian Jakadara Kota Medan, sekarang lagi tugas itu juga dari Andika ada sekarang. Oke. Jadi kita memang semua ada. Intinya karena kita bekalin anak-anak di Andika tuh dengan belajar brain, beauty, behavior, religius. Jadi dia harus punya wawasan, harus punya ilmu pengetahuan, juga dia harus cantik dari dalam, inner beauty. Terus dia harus action, behavior, dia bertanggung jawab, dia disiplin, dia punya inisiatif, dia punya inovasi, dan semua diserahkan kepada yang menciptakan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tepuk tangan dong biasa. buat Andika Production, keren banget ya. Nah, jadi buat pemirsa di rumah ya kan teman-teman ataupun orang tua yang pengen anaknya masuk ke manajemen begitu ya. Walaupun anaknya dalam kategori lomba itu belum menang, ya mungkin belum di situ prestasinya, tapi di pekerjaan nanti ya kan di karirnya dia akan bisa menjadi orang yang lebih disegani daripada teman-teman yang lain. Waduh. Jadi memang the real beauty inside, fresh outside ya. Benar Kayak sekali. iklan. Kayak iklan. Tapi Om untuk pembentukan karakter ini kan mungkin untuk anak-anak Gen Z sekarang kan sedikit struggle ya Om. Iya, Sedikit benar. sulit gitu Benar. ya Om. Gimana nih Om menghadapinya? Itu menjadi sebuah dilema kalau menurut aku. Karena aku orangnya strong, aku ngajarnya disiplin. Kalau lagi latihan ya memang benar harus latihan. Benar-benar jangan habiskan waktu, tenaga, dan menghabiskan materi datang ke tempat Andika. Iya benar. Nah, jadi terkadang udah keluar dari Andika, dia udah lagi ke lingkungannya. Jadi antara dua sisi kehidupan dia. Di Andika di strong, ditanamkan disiplin, dan di satu sisi lagi, dia udah kembali lagi dengan santainya main gadgetnya tanpa batas waktu. Gitu. Tapi tetap di Andika kita ingatkan, kalau mau jadi orang hebat, hidup ini adalah sebuah pilihan. Karena kita udah banyak lihat orang-orang santai dalam hidup. Apakah kamu mau jadi orang santai? Kamu yang bisa membuktikan dan kamu yang tahu bagaimana kamu bisa keluar dari zona yang sekarang. Oke. Agak ngomongnya agak ini ya. Strong banget ya, kan Mas strongnya ya. Tapi itu menjadi motivasi ya, Bang, ya. Oke, kayak nggak apa-apa Om kalau pendidikan itu harus memang tegas. Anak-anak Iya. sekarang memang harus ditegasin ya Budi ya. Nah, aku mau tanya lagi ke Rara. Rara, kamu kan sudah 2 tahun ya ikut sama Om Andika di manajemennya. Bagaimana kamu melihat sosok Om Andika? Aduh, kalau misalnya Anggap aja berbicara Mandikanya nggak ada di sini. Ya, anggap aja Mandikanya nggak ada di sini. Om Andika ini salah satu sosok yang terus mendorong anaknya ke depan. Walaupun gagal, coba lagi ke depannya, coba lagi. Seperti itu ya Om Andika. Om Andika ini agak galak loh kalau ngajar. Gimana agak galak ya? Agak Galaknya galak gimana? Galaknya gimana? Galaknya kayak kalau misalnya nggak bisa, jangan bilang nggak bisa. Harus dicoba terus. Oh, gitu. Oh gitu. Karena emang sebenarnya nggak ada yang nggak bisa ya. Iya. Mau coba. Seperti Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ini. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Seberapa jauh gagalnya? Gagal itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Benar. Seperti itu. Terus seperti apa lagi nih, Om Andika? Galak. Gak apa-apa Om Andika. Nggak apa-apa. Om Andika pura-pura tidur aja Om. Om Andika ini sebenarnya orangnya galak tapi baik juga kalau dalam hatinya. Dia mau anaknya yang terbaik ke depannya, makanya dia memberikan dorongan yang kuat kepada anak-anaknya. Oke. Tapi kalau yang saya lihat sih bukan galak, tapi kayak tegas gitu Tegas, ya. iya benar sekali. Memang ya kalau ayah harus gitu, teguh pendirian gitu ya Om Andika ya. Oke, untuk sekarang Om itu pengajarnya siapa-siapa aja nih Om? Apakah memang langsung Om sendiri yang menangani? Oh, ada. Kita ada 5 orang. Ada 5 orang. Ada saya, ada namanya Pak VJ, Mm-mm. ada juga yang udah viral abis ini,
se-Indonesia pengajar vokalnya Tri Adinata. Yang viral ya di media sosial. Oke. Sering undang juga ke Jakarta itu. Benar-benar. Nah, terus ada kita undang-undang tamu. Sosoknya kalau ada kebetulan anak-anak butuh gizi supaya bagus badannya, kita panggil ahli gizi. Kalau orang yang entertain, bagaimana menjadi seorang entertain sejati, kita panggil pengamat entertain gitu-gitu. Berarti sesuai kebutuhan Betul. ya. Oh. Berarti di situ diajarin juga Om les vokal. Oh iya, semua lengkap. Di Andika itu bukan hanya belajar satu. Masuk Andika Modeling School, pemikiran orang terlalu sempit, kecil. Pasti pemikirannya mau jadi model. Iya. No. Di Andika seperti Rara, yang sekarang masih hidup Rara ini ya. Masih ya, Rara? Nah, di Andika belajarnya all. Jadi materinya itu di luar catwalk, ada yang namanya acting, ada MC, ada public speaking, ada pengembangan diri. Diajari mereka harus bertanggung jawab, salah harus bilang salah. Dan kalau memang dia nggak mampu, bilang aja nggak mampu, biar kita kasih solusinya. Jadi di Andika harus belajar tentang leadership, jiwa kepemimpinan juga. Dari sekian banyak pembelajaran karakter tersebut ya Om ya. Ya. Nah itu anaknya sendiri yang memilih atau diarahkan oleh teman-teman dari Andika Production atau seperti apa? Apakah satu anak bisa mendapatkan beberapa pelatihan begitu kan? Atau hanya dibatasi? Semua sama, kapasitas yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Mereka diawali semua belajar all keseluruhan. Setelah 6 bulan baru ketahuan ini kemana arah dan potensi si anak. Baru setelah 6 bulan itu kita arahkan terus. Mungkin ke MC terus kita arahkan dia. Jadi proses di awal belajar dulu semua. Belajar dulu semua, mana nanti yang paling menonjol, di situ langsung kita arahkan untuk fokus gitu ya Om ya. Potensinya tadi. Siap. Nah pemirsa ini menarik sekali ya, kita udah ngobrol bersama dengan Om Andika dan juga Rara, kita masih akan kupas kembali. Ya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan ini. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Masih bersama dengan kita di sini ya. Ada Om Andika dan juga ada Rara. Ya Putri nggak usah ya Putri ya. Gak usah, kamu kalau di zoom out gitu lumayan juga ya. Lumayan apa nih? Lumayan gak usah dipakai lagi. Kenapa Noe? Aduh, bukan kesehatan ya Budi ya. Kenapa? Aku tadi sariawan. Ya kan? Tapi karena datangnya Rara, ini langsung kayak seger gitu. Jadi udah sehat gitu. Itu ada siapa itu? Itu ada Siapa? Itu ada siapa? Enggak ada Itu siapa-siapa. istri nunggu loh di situ. Iya. Ya. Lah. Jahat banget ya. Iya. Noe mau nanya enggak? Sama Om Andika, sama Rara. Ini mau nanya dulu nih sama Om Oh, Andika. boleh. Tapi ini bukan kayak nanya sih, kayak lebih kayak mana ya? Dulu waktu masih zaman-zamannya tahun 2007-an Om. Iya. Ya kan? Kemanapun itu acara event apapun itu, selalu ya kalau nggak juara 1, 2, 3 itu dari Andika. Karena kan dulu kita kan selalu kayak kompetisi band, ada modeling atau apa gitu. Nah, Om bisa nyari yang cantik-cantik, bening-bening, yang ganteng-ganteng gitu dari mana ya asalnya ya? Noe itu berproses awalnya. Semua berproses. Semua berproses. Karena mereka tahu mana yang menurut mereka itu berlian, mana yang tidak berlian. Oh, begitu. Karena kita ngajarin seperti yang aku bilang tadi, di Andika itu diajari brand, beauty, behavior, religious. Bukan sekadar hanya catwalk doang, tapi komprehensif materinya. Jadi orang akan datang dengan kita, karena kita bekalin. Kalau dia memang mau jadi seorang pageant, dia harus mampu memiliki komunikasi yang baik. Dia harus punya intelijensi yang sangat baik. Dia harus punya yang namanya etika. Attitude-nya harus oke gitu. Oke. Itu. Nah, ingat Om Andika nyari berlian, bukan besi bekalan. Tapi kan kalau misalnya di Andika ada nggak yang kayak gini gitu bentuknya gini, yang kayak gini? Semua ada. Oh, semua ada. Semua ada. Karena di Andika ini kan aku udah bilang dari awal, mereka ini diproses kemana arahnya. Gitu loh. Bukan hanya sekedar bonus, kalau artis itu jadi bonusnya. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, dia bekerja di instansi manapun, dia akan mampu berbicara. Dia akan naik level. Itu dia. Oke, memang harus mencintai proses ya Om Benar. ya. Tenang aja Noe, kamu yang kayak besi bekarat ini bakal Aduh, masih boleh nanya lagi kan Bud? Nggak usah. Sama Rara? Oh boleh, boleh. Terakhir boleh. Rara boleh nanya kan?
Nanti Rara pulangnya sama siapa? Daripada Noe Rara pulangnya sama siapa, mending kita saksikan ada cuplikan video terkait dengan kegiatan-kegiatan Rara. gitu. Ya, oke pemirsa, ini dia cuplikan kegiatan daripada Rara. Nah, Ini waktu pada apa saat nih? kapan ini Rara? Ini pada saat memberikan edukasi kepada anak-anak sih. Oke. Ini kapan? Baru-baru aja berarti? Ini Agustus kemarin, Agustus baru-baru kemarin. aja. Oke. Ini anak-anak SD kelas berapa ini Rara? Ini ada mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ada juga di situ semuanya. Ini ibu gurunya juga langsung keluar juga ya? Juga. Semuanya ikut. Oke. Oh, ini ada yang ngasih materi. Materi ya. Iya, Materi betul apa sekali. nih sampai? Stop bullying. Oke. Nah. Antusiasnya banyak ya. Oke. Ini di SD mana? SD 06 06 di daerah? di daerah Belawan sana. Di daerah Belawan. Oke. Kenapa kamu memilihnya di sekolah daerah Belawan? Karena di sana kan daerahnya masih sangat kecil ya. Jadi kita membutuhkan daerah-daerah seperti itu untuk kita turun langsung untuk memberikan edukasi kepada Nah, anak-anak. kalau kali ini Waduh, cantik Nah, banget ini. Pada waktu- saat pemilihan putra-putri Sumatera Utara. Dan di situ turun untuk membawakan suatu busana. Oke. nah kalau ini lagi photoshoot ya. Dan lagi photoshootnya kemarin. Dan untuk kompetisinya itu di bulan berapa? kompetisinya kemarin itu di bulan 8. Oh, di bulan 8. Ini pada saat Ini pada saat pemilihan. pemilihan kemarin ya, Iya. Putri Pendidikan Yes. Sumatera Utara. Oh, Muse juga ya. Oh iya, Miss juga. Muse juga. Banyak bisanya ya. Oh, Kalau bisa Putri banyak dipakai. maunya. Oke, nah ini menggunakan pakaian adat Lampung ya? Yes, benar, ada Oke. Lampung. Nah, kita lanjut lagi nih karena banyak. Wah. Oh, tepuk tangan dong. Nah, banyak kok. Jadi pembicara juga. Tadi kan kamu ngasih materi stop bullying kan? Kayaknya kamu bisa ngasih materi di sini karena circle di sini nggak bagus. Kalau bully ini. Ini dulu. Enggak gitu loh, kita kan sebenarnya enggak kayak Iya, gitu kan. tapi kita sama Putri aja kayak gitu. Iya ya, sama-sama Rara, Putri. ya. Tapi boleh nanya nggak? Sama kan tadi ada tuh yang kita lihat tadi kan slide fotonya tuh, videonya tadi kan kayak anak-anak tuh salaman cium tangan gitu. Kami bertiga gini boleh nggak datang-datang gitu cium tangan gitu boleh nggak? Bud? Tangan siapa? Om Andika boleh. Ya Budi langsung digituin. Ya lagi gue mau cium tangan Rara. Kan tuahan kali daripada Rara. Oh iya, dia aja manggil kami Wawa ya. Oke. Nah, kayaknya kalau cuma ngobrol doang nggak seru kali ya. Iya. Kayak kita harus agak sedikit beraktivitas ini. Iya, kayak kita harus berdiri dulu ya. Berdiri lah yuk ya. Oh, iya, Yuk kita boleh. mau acting mungkin. ya kan? Boleh. Tapi kehidupan kita juga udah acting ya kan Iya. Putri. Nah, Udah sedih aja susah boleh aja maju ya. lagi dong. Ya Rara boleh maju lagi. Iya. Ikut berdiri, jangan dulu ikut berdiri, ikut berdiri. Iya, ke depan lagi dong Rara. Di depan, silakan. Iya. Ke depan, ke Ke depan, ke depan. belakang. Iya, maksudnya ke depan sini lagi. Enggak, Putri ke sini sedikit. Putri ke sini. Jadi angle-nya enggak dapat. Pulang aja. Serius kan, angle-nya enggak dapat. Nah, kalau kayak gini kan bagus ya. Tapi beneran aku beneran. Iya, ini kan tembok memang. Oke, nah Rara ini kan juga sebagai model ya. Nah mungkin boleh diajarin lah Putri ini catwalk gimana caranya pose Iya, kayak gitu. pos-pos nah. kalau berdiri yang baik, Iya, yang model dan gitu. yang baik Kalau mau gimana. foto share gimana? Foto Iya. berdiri yang baik seperti yang diajarkan oleh Mandika. Jadi kaki sebelah kanannya ini agak maju ke depan sedikit Maju. dan kaki belakang ini agak dimiringkan seperti ini. Mirip. Mana kanan, mana kiri dia bingung. Tapi om kalau laki-laki nggak kayak gitu ya? Terbawa suasana saya. Kalau laki-laki gimana Oh, Om? Laki-laki laki-laki benar, udah Om. strong. Strong. Ya, dia selevel dia. Agak Selevel. dibuka kakinya dikit sebidang dada. Sebidang Ah, dada. pandangannya ke depan, badannya agak dibusungkan dikit. Busung sombong ini Om. Yes. Kirain mau sombong gitu. Iya iya iya. Oke, gitu. Jadi gini ya Om ya, Gini ya, kalau cewek kayak maksudnya. gitu. Nah, oke. Oke. Terus kalau jalan Kalau gimana? jalan, Oh kalau jalan. jalan kaki apa dulu? Kanan, pak kiri apa Kaki dua-dua? kanan. Kaki kanan dulu dong. Kaki kanan. Kaki kanan dulu gini, Oke, maju boleh ke jalan. depan. Oh, Iya, jalannya sampai oke. parkir. Jangan dong. Putri coba jalannya. Iya. Jalan. Putri Ya, udah pasar. Oke. Oke, Nah, kali ini kita mau main game sekali ya biar kita mau seru. main games Mm-mm. ya. Berhubung karena Rara ini Putri Pendidikan, mungkin kita akan coba gamesnya yang lebih mendidik gitu ya. Budi yang mendidik kamu gak usah ikut aja, gak usah. Karena aku juga mau ikut nih. Oh iya, kita kan tahu kecerdasan kalian satu bis tisu. Macam Sekali dia. macam cerdas aja. Iya. Orang tadi dia juga ngopek kok.
kita cerdas dong. Nah, kita mau main tebak lanjutin peribahasa ya. Oke. Jadi saya akan sebutin peribahasanya. Teman-teman nanti silakan dilanjutkan ya. Iya. Oke, nah saya Kasih tahu ambil ya. dulu Tahu ya. aku. Kita Karena- mulai dari Noe ya, Noe. Setelah Noe, Putri, nanti baru Rara, baru Om Andika ikut ya, nggak apa-apa ya Om ya. Aku nggak enak perasaan aku kalau dia yang Sama. megang ininya pertanyaannya. Oke, Kita nah. pasti dikasih yang nggak tahu. Nah, ini pokoknya gampang-gampang kok ya. Nih, kalau Noe nggak tahu ini kebacut. Nah, Kebacut. Kebangetan. kebangetan gitu. Bahasa apa itu? Di kampung saya gitu bilangnya. Nah, siap-siap ya untuk Noe ini. Ada udang di balik. Batu. Oh, kirain penye. Iya, iya. Benar. Lanjut, Putri. Nah, ini gampang banget. Nah, Dicari paling bawah, dicari paling aku nggak tahu tuh. air beriak tanda. Tak adalah. Iya. Berhubung karena Rara manis ya kan. Ada gula, Ada gula, ada semut. ada semut. Kirain tadi ada aku. Benar ya. Oke, nah kita ke Om Andika ya. Air susu dibalas Air tuba. iya benar. Oke, lanjut lagi. Nggak enak Terus rasanya. Noe. Sama aku juga udah Ini enak. sesuai dengan kepribadian Noe, peribahasa Oke. ini. Bagai kacang, Yang lupa kulit. apa? Bagai kacang? Lupa kulit. Iya, benar lupa kulitnya ya. Tepuk tangan dong buat Noe. Cukup peribahasa aja kayak gitu ya Noe. Noe jangan. Ya, oke kita lanjut lagi. Makin Nah, enak ya. ini Putri. Bagai duri dalam. Duri dalam apa? Duri dalam daging. Iya Ya. benar. Luar biasa. Pinternya. Kita lanjut lagi ya untuk Rara. Bagai punggu merindukan. Merindukan aku. Bagai punggu merindukan. Gula. Iya benar bulan. Ya. Oke kita ke Om Andika lagi. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Iya benar. Tepuk tangan dong. Iya. Ya kan udah dibilang dia kopean. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Kasih aku Putri, kasih pertanyaan. Yang apa susah, dulu? yang susah kalau bisa. Ini dia. Oh ini dia dulu ya, Iya. Budi dulu. Cepat kaki, Ringan tangan. panjang tangan. Panjang tangan. Ringan tangan. Kan kamu suka nyuri. Enggak. Lagi ya. Ini siapa nih? Ini dia. Budi, ini Budi, dia. Budi. Dia aja, dia Oh, aja. Budi dulu, Budi dulu. Hidup segan. Mati tak mau. Oke. Ya benar. Ini. Apa. Ini ya. Kenapa aku yang dites? Lain ladang, Lain ikan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Wah, lengkap. Udah dihafal ya Budi. Aku belum baca loh itu. Bohong. Lagi. Aduh, Sedap jangan ditelan. udah, mari. Ada nelpon ini. Sudah, tepuk tangan dong. Budi, boleh nggak satu lagi? Tadi kan katanya ada kayak belajar apa tuh namanya kayak casting gitu. Kayak Oh, mana iya. sih, Oh iya. casting, Om? Ajarin dong kami kayak mana peran antagonis, protagonis Oh, gitu. iya, Om. Kalau peran antagonis itu kan peran yang tidak baik ya. Iya benar. Ya, kalau perannya itu enggak tergantung kebutuhannya. Oke. Kita di casting nih. Contoh di casting jadi anak tukang begal. Oh. Nah, Oh ini bukan Serem banget kayak gitu. Oke, misal kami lagi malas belajar gitu. oke, malas Nah, belajar. gitu. Ya, Oh ini cerita bawang merah bawang putih aja. Banyak banget judulnya. Andika bingung aja. Ini bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ini Bang Mumbai gitu ya. Ya, ecanya Budi jadi bawang putih Om. oke. Ini bawang merah. Ah, Ya oke. gitu Om. Budi baik kan? Iya, Berarti benar. saya yang jahat. Ya. Nah, Ini kira-kira Ekspresinya, Ekspresinya dulu. Dari harus- eye contact mata, Iya. body language-nya, ekspresinya. Ini kebalikannya. Oke. Ini baik, ini Hmm. santun, ini beretika. Ini ngomongnya free, lepas. Oke. Kamera, roll, action. Bawang putih. iya bawang merah. Apa yang saya katakan kamu harus ikutin. Baik, bawang Mengerti tidak? baik. Bawang. Baik. Kita harus duduk gitu aja Iya. kalau bawang putih ya. Boleh, Baik. sekali-sekali boleh. Boleh. Oke. Baik bawang merah, bawang bombay. Jeruk purut. Kamu
harus mengikuti apa yang aku katakan. Baik, Tuan. Paham? Kagem dong kalau kayak gitu. Putri jadi ini aja Om. Kayak yang itu, kayak yang TPA. Tempat pembuangan akhir. Jadi nanti aku jadi truknya kan. Kalau Putri kubuang gini. Oh ya? Truknya, aku jadi Jangan sampahnya. apa yang penting kubuang. Oke, coba kira-kira mereka apa nih Om? Yang mana tuh? Putri sama Rara. Rara, Kita coba. Putri sama Rara. Oke. Rara memberikan edukasi karena putrinya malas belajar. Oh iya. Memang iya boleh. sih Om. Iya. Memang iya. Dia lebih ke males belajar tapi suka nyari pacar. Ya, Begitu. Betul. Iya. Coba. pengen mau jadi yang lebih tapi instan itu kan prosesnya nggak Oh, mungkin. memang iya, Ah. kayak gitu. Dia nggak jadi saya sedikit marah gitu ya Om? Sedikit marah Iya, gitu. kasih Oke. motivasi. Iya. Boleh. Ya. Ini kayak guru BK sama siswa ya. Benar. Terus kami ngapain ini Om? Oh, ini Kalian sebagai pulang kan jam berapa? temannya juga ya. Oh iya. Ini ya. Saya belain Rara. Benar, sana. Iya. Oh iya, benar ya. Iya. Rara boleh pindah ke sana. Boleh. Sini Ayo, saya biar apa? kita ya om ya, kami orang kaya kan. Ya kami orang kaya, kan kami yang jahat. Jadi kan orang susah. Iya sih, udah enggak apa-apa. Oke, siap. Kamera. Action. Rara, lihat itu mereka. Itu kan si Putri yang sok-sokan tampil-tampil di depan, tapi nilainya buruk ya kan. Coba deh kamu kasih tahu itu dia. Noe, tau nggak? Dia tuh si Budi. Udah jelek. Dia tuh cari Kau yang baik loh. Bilangin fakta ini. Coba. Udah jelek. Dia aneh kelas. Itu bilangin aku Putri. Oke mana sih? Aku yang gak naik kelas. Malah dibilang di sini. Pokoknya ya Putri kamu nanti akan dapat sosialisasi dari dia ya. Datang dari siswa. Oke. Action. Oke. Kita samperin deh. Oh iya, samperin. Coba. Apa sayang? Kayak mana sih? Bukan. Oh enggak. Ulang. Diam aja. Putri. Kenapa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nilai kamu tuh udah jelek banget. Harusnya kamu tuh bisa edukasi dong, belajar, memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Wah ini ngapain coba kamu? Putri, biarin aja. Kita tuh memang Yang nilainya. dikasih tahu kan dia, kenapa kamu yang nyolot? Namanya aku teman dia. Ya nggak bisa gitu kan, Nggak kasih tahu bisa dia. gitu dong. Kamu nyari gara-gara. Udah, iya. Seru ya. Tapi memang yang agak kayaknya lebih agak susah kalau acting nangis ya Om. Nangis kan memang itu beneran nangis Om. Iya, butuh penjiwaan. Penjiwaan. Harus benar-benar kita seperti melakukan kejadian nyata. Iya. Biar bisa keluar aura-aura sedihnya. Harus dari hati gitu Benar. ya. Tapi kamu nggak cocok Putri jadi Nggak punya hati. protagonis. Ya karena kan kamu seperti pohon pisang, punya jantung nggak punya hati. Iya sih memang Putri. Putri kalau gitu betul, kalau gitu betul. Iya. Makanya kan yang berani deketin. Bisa nggak ini kita diedukasi semuanya? Oh, Nggak iya. boleh bullying loh berdua. Iya. Loh, ini kan bagian daripada Iya. gimmick. Ini kan kita latihan, namanya Iya, latihan. latihan. Om. Ini casting. Latihan. Ini nggak boleh terjadi dalam hidup. Oh, Iya, benar. No. Ini hanya sekedar bahwa ini ada terjadi dalam masyarakat dan ini harus kita kikis dan kita habis. Iya. Oke, benar. tepuk tangan dong buat Mandika, Rara juga. Nah, pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Kopi Pagi, ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Seru banget ya Putri. Sekali. Kita Ya. tuh memang diajarkan Om Andika tuh bagaimana dasar-dasar untuk acting ya Om. Benar. Mendalami peran. Kamu juga harus mendalami setiap kehidupan kamu yang pahit banget. Pahit nggak sih? Makasih Putri sudah mengingatkan. Tapi sepahit-pahitnya kehidupan saya, lebih pahit percintaan Putri. Budi jangan dikasih tahu. Udah banyak juga yang tahu memang sih. Budi, ini gara-gara datangnya Om Andi, ya, Om Andika, kita jadi tadi acting terus ya Budi ya. Oh, ayolah kita kembali ke setelan awal ya. Iya. Oke, baik pemirsa. Iya. Nah, Oke. Nah Om, apa sih mungkin tipsnya nih? Kita juga pengen nih kayak Cut Meriska, ya kan Budi yang sudah menjadi artis ibu kota. Gimana Om awalnya? Boleh diceritain sedikit nggak sih Om gimana Cut Meriska tuh awalnya bisa jadi artis terkenal gitu Om?
Cut Meriska salah satu ya, tapi all keseluruhan sampai detik ini, kalau mau seperti Cut Meriska yang lain, itu kata kuncinya passwordnya berpulang sama niat dari awal. Setelah berniat dan ikuti prosesnya, usaha dan doa. Hasil akan lahir dan tidak ada yang mengkhianati hasil. Dan dilakukan di dalamnya ada 4 komponen yang saya bilang tadi, harus ada brand, harus ada beauty, behavior, dan religius. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan seperti Cut Meriska yang lain ini akan lahir berikutnya lagi. Baik, nah Om, sesuai dengan tema kita kan belajar menyenangkan versi Gen Z ya ini. Iya. Bagaimana sih metode-metode yang diterapkan di Andika Production ini, mengingat ya anak-anak Gen Z ini kan banyak maunya gitu. Benar. Kemudian juga kalau nggak sesuai kadang-kadang langsung menyampaikan secara frontal begitu kan, dan juga banyak menganut ya media-media sosial seperti nah ini metode yang diterapkan untuk menangani anak-anak Gen Z kan berbeda ya dengan anak-anak milenial begitu ya. Mungkin ada tipsnya gitu. Yang paling utama adalah kita selalu mengingatkan di Andika. Saya sebelum ngasih materi, anak-anak kita berikan dulu motivasi. Kita kasih dulu perbekalan supaya kuat, supaya ada benteng dalam diri seseorang, diri anak yang belajar di Andika. Kita kasih A, B, dan C tentang etika, tentang bagaimana peluang untuk menatap masa depan, bagaimana yang dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Gadget ini akan menjadi hebat kalau kita bisa mempergunakannya secara maksimal. Atau gadget ini akan menjadi sesuatu yang bisa merusak kalau kita tidak bisa memfilter diri kita. Jadi itu udah kita disampaikan sebelum ada kasih materi. Dan orang tua, kita kan ada juga take and give sama orang tua. Ada grupnya. Selalu ada grupnya. Ada grupnya. Karena kan hidup ini kan memang udah live aja, langsung aja, cepat, mudah menginformasikan sesuatu. Jadi kita ada komunikasi antara orang tua dan kita sebagai manajemen dalam sebuah grup. Selalu kita informasikan informasi edukasi di dalamnya. Karena bukan hanya tugas dari Andika, ini tugas all keseluruhan. Tugas dari pihak Andika, orang tua, pendidik sendiri, dia di sekolah, di lingkungan mana, dan negara. Ini harus benar-benar bekerja sama, harus dapat chemistry-nya. Kalau tidak, ini akan pincang. Si anak akan lupa arahnya mau kemana dia, tujuan hidupnya. Jadi ini memang benar-benar harus menyatu. Bukan tugas hanya person, bukan hanya tugas ada beberapa orang, tapi ini tugas kita bareng-bareng. Mau maju si anak, semua harus komponen terlibat di dalamnya. Karena kalau di kelas mungkin itu jadi tanggung jawab dari teman-teman Andika Production Ya, gitu ya. benar. Tapi begitu di rumah ya kembali lagi ke anak dan orang tua gitu ya. Oke, aku mau ke Rara dulu. Boleh. Rara, kamu dulu cita-citanya jadi apa sih? Sebenarnya cita-cita Rara itu sebenarnya pengen jadi jaksa ya. Oh, pengen jadi jaksa. Kalau kamu jadi jaksa, tuntut aja dia. Dia dituntut. Tuntut jadi suami jangan. Itu perasaan kamu aja sih. Pengen jadi jaksa, kenapa pengen jadi jaksa? Pengen aja gitu. Karena hukum ya. Rara sebenarnya suka banget tentang kayak hukum gitu, aturan-aturannya. Ih, cocok banget sama Putri. Putri juga suka hukum kan? Iya, tapi hukum karma. Tapi kembali lagi, sekarang Rara udah berada di posisi mungkin sekarang masih ke permodelan. Gitu. Jadi apa sih mungkin cita-cita kamu nih? Tadi kan kayaknya masih mungkin nggak jadi jaksa. Kalau menurut kamu sendiri? Masih mungkin sih. Sekarang kamu di jurusan apa? Manajemen informatika. Sekarang manajemen informatika. Oke, nah kita mau tahu juga nih goals-nya Rara ke depan mau ngapain lagi? Iya. Ke depan mungkin ya tetap di dalam ruang lingkup yang sama di permodelan, cuman pengen lah lebih ruang lingkupnya yang lebih luas lagi ke depannya. Iya, pengen coba sesuatu yang baru apa nih kamu? Kalau mungkin ikut duta sudah gitu. Apa kamu pindah ke dunia tarik suara mungkin ya kan? Pengennya sih nyanyi ya. Oh, pengennya nyanyi. Pengennya bisa Jadi nyanyi. bisa belajar apa Noe? Oh iya, bisa Jangan juga. Noe aja juga masih belajar. Iya. Ya kan? Oke, Tarik suara ya. itu aja sih pengennya. Tapi kalau jadi Muse sudah lama. Udah Udah dari sebelum sebenarnya ikut. Om Andika mengajarkan semuanya sih, bukan cuma news, kadang MC juga ya Om. MC juga ada catwalk, photoshoot, dan modeling dan sebagainya. Oke. Jadi memang banyak yang diajarkan ya Budi, bukan hanya satu soft skill aja, tapi banyaknya soft skill. Oke, saya kembali lagi ke Om Andika nih. Om Andika mungkin pemirsa di rumah ini kan banyak banget ya orang tua di rumah yang bingung untuk memberikan pendidikan soft skill kepada anak-anaknya begitu. Nah,
Mungkin dari Om Andika bisa sedikit menjelaskan apa sih yang harus diberikan kepada anak dan bagaimana cara orang tua itu bisa mengetahui karakter anaknya ini seperti apa, kemudian bakatnya itu di mana begitu. Nah, silakan Om Andika. Terima kasih. Kalau untuk mau jadikan anak seperti apa yang dia mau, itu memang harus kerjasama antara orang tua dan anak. Dan orang tua harus peka, harus mampu berinteraksi. Karena zamannya sekarang udah zaman yang berhubungan dengan gadget tadi. Teknologinya yang udah sangat canggih. Jadi orang tua harus tetap mendampingin. Tetap juga memberikan sebuah motivasi, minimal ada komunikasi setiap hari. Supaya anak tidak kehilangan. Kalau kehilangan akan larinya nanti nggak ke apa yang dia inginkan gitu loh. Jadi maksudnya adalah tetap mendampingin anak mau kemana dan diarahkan. Tetap aktif. Seperti itu. Tepuk tangan dong buat Om Andika. Mungkin kalau kamu Rara, pasti kan banyak sekali ya yang pengen menjadi Putri Pendidikan Sumatera Utara mungkin di next year ya, di tahun 2025. Apa sih tips and triknya dan kamu ngerasa potensi apa yang kamu miliki sehingga kamu dinobatkan menjadi Putri Pendidikan Sumatera Utara tahun 2024? Oke, mungkin tips and triknya harus terus belajar, terus mencoba, dan juga public speakingnya harus dikuasai gitu. Karena di Andika juga diajarin public speaking oleh Om Andika sendiri, dan juga jangan takut akan kegagalan, harus belajar mencoba untuk maju ke depannya mulai dari langkah yang kecil. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Oke, tapi kalau di flashback ulang gitu ya waktu kompetisi kemarin, potensi apa yang kamu miliki sehingga Dewan Juri tuh ngeliat juara Kemarin, ini gitu. Acting sih. Oh, Itu di bakat. panggung itu acting. Iya, itu bakat malamnya. Malam penobatan itu kan ada malamnya, terus di situ ada acting, dan juga di situ kan sifat kita dilihat. Jadi kita itu bukan cuman langsung dinobatkan, 2 hari itu ada karantinanya. Oh, berarti attitude-nya juga ya dilihat ya. Attitude-nya juga Waktu itu dilihat. acting jadi apa? Itu peran kemarin acting jadi gimana ya? Sedih, cuman agak sedikit komedi gitu. Oh, sedih, cuman sedikit komedi. Agak komedi. Kalau itu hidupnya Budi. Sedih tapi ada komedi. Ada lucu-lucunya. Roller coaster ya Budi ya. Nggak apa-apa Putri, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Iya. Karena kalau nggak kamu siapa lagi? Iya. Kalau nggak aku tampil lagi. Iya. Kalau nggak sekarang aja kamu kapan lagi? Iya. Bener. Jadi waktu itu actingnya gitu. Itu actingnya diajari Om Andika juga. Iya dong, diajari oleh guru kita langsung Om Andika Production. Tapi kan untuk peran ini kan banyak ya Om. Peran ini kan banyak. Kalau Benar. untuk Rara sendiri cocoknya dia meranin sosok apa nih Om? Kalau saya di Andika, kita nggak ada bilang A, nggak ada bilang B, nggak ada tertentu. Harus mampu, karena kita bicara tentang profesional. Dituntut jadi A, kita harus jadi A. Kalau jadi B, jadi B. Jadi nggak ada spesifiknya gitu loh. Karena mampu ini adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaannya. Jadi ditantang apapun, si anak harus mampu melakukannya. Oke. Gitu. Jadi memang harus mampu jadi Benar. apapun. Nah, mungkin Rara kamu mau kasih ucapan-ucapan selamat mungkin ya kepada orang yang selama ini tuh mensupport kamu, Mau jadi siapa? backstage-nya kamu nih kira-kira. Selama ini yang sangat mendorong saya itu mami saya. Love you, Mami. Hai Mami. Terus ada siapa lagi? Ada papa juga, ada ade, dan juga ada guru kita Om Andika. Terima kasih Om Andika udah mengajarkan. Sama-sama. Oke, ada siapa lagi? Kira-kira udah itu aja? Teman-teman semuanya. Tapi itu teman-teman semuanya. Iya, kamu kan teman papanya. Putri kakeknya. Oke, Noe terakhir. Sebelum kita tutup ada mau nanya. Pesan-pesan Enggak. terakhir mungkin. Oh, jangan Nggak usah. Kayaknya kalau aku ngelihat Rara, gula aku naik. Gitu. Karena dia terlalu manis Budi. Oke, nah, Putri, tadi kita udah menyaksikan ya sosok Om Andika ini di mata Rara gitu. Nah, mungkin boleh Om Andika gantian sosok Rara ini seperti apa di mata Om Andika? Kalau Rara salah satu ya, yang menurut aku sangat kreatif, inovatif, dan benar-benar mencintai dunia entertain. Oke. Jadi apa yang kita mau dia melakukan, dia tidak pernah bilang tidak. Dia mencoba dan terus belajar dan belajar. Kita maunya di Andika begitu. Tapi terkadang memang latar belakang itu mempengaruhi mental, kemandirian seseorang. Tapi itu yang harus kita tempa. Rara ini sangat benar-benar apa yang kita mau dia melakukan dan berusaha untuk maksimal dia melakukan itu secara baik. Gitu aja. Oke, tepuk tangan dong. Andika dan juga Rara
Rara, sekali lagi terima kasih Oke, Terima kasih Om, terima sama-sama. kasih Rara. sudah bergabung di Kopi Pagi ya. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kopi Pagi dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SM. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa. Masih tertinggal bayanganmu yang telah membekas di relung hatiku. Hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling.